سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga di kesempatan malam hari ini kita masih perkenankan dan dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengkaji tentang perkara agama kita. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita baca kesempatan malam Ahad, yaitu tentang pembahasan kitab Tauhid yang diberikan syarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dikenal dengan kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita telah masuk pada bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan, mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa perhitungan. Langsung dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini adalah merupakan keutamaan yang agung. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam surga dengan tanpa hisab. Sebelum kita masuk, mungkin ada di antara antum sekalian memberikan khulasah atau ringkasan dari apa yang kita baca pada kesempatan yang lalu. Ada? Ya ada. Belum selesai. Nanti nunggu selesai akan datang ya. Nggak ada. Atau ini ada yang mau menyetor dari apa yang kita baca ya, untuk mengingatkan, ya silahkan. Mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab wal adab. Bighairi hisab. Wa dalilu qawluhu wa qaulillahi ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadal bariha faqultu ana summa qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni duliktu qala fama sunata irtaqaitu qala wa ma hamalaka ala dhalik qala hadithun haddatsana Sya'biyyu qala wa ma haddatsakum qala haddatsana an Buraidah an ibni Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin qala qad ahsani man intaha ila masami'a walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat 'alal umam fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulani wan nabiyya laysa ma'ahu ahadun idru fi lisawanun adzim fadunantu annahum ummati faqila li hadza faqila hadhihi hadza ummat hadza
hadhihi ummatuk wa ma'ahum hada Musa wa qaumuhu fanadartu fa idza sawun adim fadunantu fanadartu fa idza sawun adim faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wal adab sumana hada fadakhala manzilahu faqad an-nasu fi ulaika fala alhum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala alhum alladziina wulidu fi Islam falam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru asya faqaraja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul alladziina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun wa qala Kasyaf bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu udullah ya jal minhum faqala anta minhum summa qama rajulun akhar faqala udullah ya jal minhum faqala sabaqaka biha Kasyaf. Jazakallah khair, barak fik. Jazakallah khair. Ini apa yang kita baca dari matan ya kitab tauhid, sudah ada yang menyetorkan. Insyaallah kemarin kita telah membaca ya hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, dan kita sudah membaca ya sebagian biografi dari ya perawi, dan insyaallah kita akan masuk kepada kemarin sudah dibaca tentang al-barihah wa aqrabu lailatin madad, sudah kan ini kan ya. Kemudian qalam syarih hafizallahu taala ludik ya, ludik itu apa, disengat ailadaghathu aqrab ya, yaitu kalajengking telah menyengatnya. Waladh aulas, jadi bisa namanya sengatan itu atau lasa, jadi sama ya, masalah bahasa ya, lasa atau ladh itu juga ya semakna ya. Ayat asobatu bisummiha, itu telah mengenainya racunnya ya, telah mengenai racunnya. Kemudian irtaqo itu ya, tolabtu man yarkini, jadi kalau irtaqo itu ya itu sama ya, ini dengan tambahan misalnya apa, kalau meminta pertolongan ya, tambahan alif sama sin kan ya, itu tolabtu man yarkini, yaitu aku mencari orang yang meruqyahku. Kemudian ruqyah itu adalah qiraatul Quran ya, ruqyah adalah ya bacaan Al-Quran ya, bacaan Al-Quran, wal adiyah asyariyah, dan juga ya doa syar'i ya, alal musab bimaradin wa nahwihi, itu pada orang yang sakit ya dan yang semisalnya, yang terkena gangguan ya jin ya atau ya sihir atau yang semisalnya ya, seorang yang sakit kemudian dia meruqyah dirinya juga tidak mengapa ya, ini adalah ruqyah. Dan jampi-jampinya atau yang dibaca itu mesti harus apa ya, ruqyah syariah. Maka ini dikatakan apa, ruqyah syariah, yaitu ruqyah yang apa, berdasarkan ya apa yang Rasulullah SAW ya contohkan, seperti seorang meruqyah dengan surat Al-Fatihah atau Muawwidzatain atau dengan surat Al-Ikhlas ya, seperti itu. Adapun ruqyah yang bukan syar'i ya, yang sebagaimana dilakukan oleh apa ya, tukang sihir atau dukun ya, yang kemudian membuat jampi-jampi, yaitu mengucapkan bacaan-bacaan yang apa tidak dipahami maknanya ya, bahkan di sana minta bantuan pada jin ya, maka ini adalah ya perbuatan yang di dalamnya terdapat kesyirikan ya, perbuatan yang terdapat di dalamnya kesyirikan karena meminta bantuan selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ruqyah syariah ya. Dengan ruqyah syariah, yaitu bacaan-bacaan yang diambilkan dari ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau hadis Rasulullah SAW, atau ucapan yang bisa dipahami, yang di situ terdapat apa ya, permohonan pada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu untuk kebaikan. Kemudian ma hamalaka ala dzalik, ma hujjatuk ala jawazi dzalik,
Apa alasanmu akan kebolehan yang demikian itu? Ya, kemudian dikatakan la ruqyata illa min ainin. Ini sudah pembahasan yang lain ya. Kita menjelaskan kosakatanya dan kita telah baca sebetulnya. Ya la ruqyata illa min ainin. Ya, dan tidak ada ruqyah melainkan dari ain. Ini sudah lewat juga al-ain. Apa ain? Apa al-ain? Ya, pandangan yang apa? Yang mengeluarkan racun. Pandangan yang apa? Yang itu apa? Ya, di dalamnya terdapat apa? Ya, yaitu suatu yang buruk dari jiwa yang buruk. Ya, kemudian ditambahkan pandangan yang ya diiringi bersamanya hasad. Ya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pengaruh ya kepada ma'yun, yaitu orang yang ya yang dilihat. Ya, orang yang dilihat. Misalnya seorang itu apa? Ya, menjadi sakit tiba-tiba. Ya, seorang itu menjadi apa? Ya, bahkan seorang itu menjadi meninggal ya dengan tiba-tiba ya dikarenakan ain. Dan ini al-ain hakun. Ya, bahasanya ain itu adalah ya benar adanya, yaitu ya bisa terjadi. Ya, dengan pandangan ya dari jiwa yang buruk kemudian apa? Ditambahi dengan apa? Ya, dengan ya hasad. Itu pandangan yang terdapat padanya, yaitu kedengkian ya, kemudian bisa memberikan pengaruh yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian auhumah ya, auhumah yaitu dengan tidak ada tasdidnya, yaitu sumul akrab. Ya, sumul akrab wasabahuha, yaitu racun kalajengking atau yang semisalnya. Apa yang semisalnya? Bisa ular atau atau apa yang lainnya? Air liur komodo. Dari mana? Ya, katanya air liur komodo bisa memberikan racun. Apa? Tomcat. Ya, intinya apa? Bahasanya di sana ada apa? Racun. Ya, yang di situ apa? Ya, bisa seorang melakukan ya ruqyah. Itu mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya supaya ya dihilangkan ya dari racun tersebut, kemudian rasa sakit tersebut ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manintaha ilama sami'a. Itu ya manintaha ilama sami'a diteruskan ay akhadha bima balaghau minal ilm. Itu telah mengambil dengan apa yang sampai kepadanya dari ilmu. Ya, berbeda dengan bikhilaf, yaitu berbeda dengan man ya'mal ala jahlin. Ya, berbeda dengan orang yang beramal ya di atas kebodohan. Ya, itu bahaya ya. Jadi seorang beramal dengan tanpa ilmu. Ya, bahayanya seorang beramal dengan tanpa ilmu. Atau seorang apa? La ya'mal bima ya'lam. Ini lebih bahaya lagi juga. Seorang sudah berilmu ya tetapi tidak mengamalkan apa? Tidak mengamalkan ilmunya. Ya, seorang sudah berilmu ya tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini lebih apa? Lebih bahaya. Ya. Kemudian uridat alayyal umam. Ya, uridat alayyal umam yaitu ditampakkan ya padaku umat-umat. Ya, qila kana dzalika lailatul Isra. Ya, dikatakan yang demikian itu pada malam Isra. Ya, pada malam Isra. Kemudian ayat arahullahu mithalaha idza ja'at yaumal qiyamah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya, yaitu semisalnya apabila datang ya pada hari kiamat. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan apa? Uridat aliyal umam. Ini di saat apa? Beliau ya itu ditampakkan ini kejadian peristiwa ini adalah di saat apa? Mimpi Rasulullah SAW. Ya, tapi di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahasanya pada malam Isra dan nanti yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan menampakkannya, yaitu menampakkan umat. Maksudnya kalau di sini ya akan ditampakkan banyaknya umat ya beliau alaihi salatu wassalam dan paling banyaknya ya nanti di hari kiamat. Kemudian ar-roh itu yaitu adalah jamaah
dunal asrah. Itu kalau jamaah kelompok ya kurang dari 10 namanya apa? Ar-rahtu. Ya, kemudian laisa ma'ahu ahad. Ay lam yattabi'hu min qaumihi ahadun. Ya, ini pembahasan tentang apa? Di sana ada nabi, ya, pengikutnya tidak ada dari apa? Dari 10. Ya, tidak ada jumlahnya apa? Lebih dari 10. Ya. Dan di sana apa? Ada nabi laisa ma'ahu ahad. Ya, tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya, jadi di sini menunjukkan apa? Bahwasanya kebenaran itu bukan dihitung dari apa? Banyaknya orang yang mengikuti. Ya, apakah Nabi ya tidak menyampaikan ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak kan? Ya, Nabi telah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Kaumnya tidak ada yang mengikuti. Ya, maka di sini sebagai apa? Ya, sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan kalau banyak pengikutnya itu adalah ya berarti menunjukkan mereka di atas kebenaran. Itu tidak. Ya, bukan sebagai ukuran ya suatu kebenaran itu ya diikuti banyaknya orang. Ya, tetapi apa? Kebenaran itu ya dilihat ya dari apa yang dibawanya. Ya, apabila benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya maka itu kebenaran walaupun ya tidak ada yang mengikuti sama sekali. Ya, walaupun tidak ada yang mengikuti ya sama sekali. Ya, jadi ya kita memahami ya bahwasanya orang yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya lebih sedikit. Bahkan nanti yang masuk ke dalam neraka itu adalah yang lebih banyak. Jadi yang masuk ke dalam neraka itu apa? Ya, yang lebih banyak. Kemudian sawadun azim yaitu ashas katsira, yaitu sawadun azim yaitu manusia yang banyak. Ya, karena saking banyaknya ya sehingga kayak apa? Titik-titik hitam. Ya, karena saking banyak jumlahnya. Kemudian fadhanantu annahum ummati. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku sangka bahwasanya mereka itu adalah ya umatku. Ya, mereka adalah umatku. Ya, kemudian likasratihim. Ya, likasratihim yaitu karena banyaknya mereka wa bu'dihi anhum. Karena dilihat dari jarak jauh. Ya, sehingga apa? Tidak bisa membedakan ya fala yumayyiz a'yanahum yaitu perorangannya itu tidak bisa dibedakan. Kemudian Musa bin Imran kalimur rahman. Ya, Musa bin Imran itu kalimur rahman. Apa maknanya kalimur rahman? Apa? Yang diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa kallama Musa taklima, ya. Apa? Sungguh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa kallama Musa taklima. Ya, sungguh ya Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada Nabi Musa ya alaihissalam ya dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya, bukan sebagaimana yang disangka ya sebagian pelaku ya kebid'ahan ya mereka merubah ya yang berbicara kepada Allah itu adalah Musa. Ya, jadi bukan ya Allah Subhanahu wa taala dhammah diganti apa? Fathah ya seperti itu. Ya. Kemudian wa qaumuh ya dan kaumnya Nabi Musa atba'u ala dinihi min bani Israel. Ya. Dan kaumnya yakni para pengikutnya yaitu pengikut agamanya dari Bani Israel. Ya, dari Bani Israel. Siapa Israel? Bani Israel. Siapa Israel? Ya, Nabi Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub alaihissalam. Adapun yang berada sekarang ini ya adalah mereka ya bangsa Yahud. Ya, bangsa Yahud. Ya, yang mereka apa? Ya, ingin merampas ya dan apa? Memperluas ya tanah jajahan mereka yaitu dengan ya mau mengambil yaitu tanah Palestina dan yang ya semisalnya ya ini adalah bangsa Yahud. Ya, adapun Israel itu sendiri adalah ya Nabi Yakub. Ya, bani keturunannya Israel. Ini keturunannya ya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, jadi yang sekarang ini yang menjajah ya bangsa Palestina adalah apa? Bangsa Yahudi. Itu adalah bangsa Yahudi dan semoga Allah Subhanahu wa taala
ya merahmati ya para syuhada dan orang-orang yang telah meninggal ya dari saudara-saudara kita yang di Palestina, dan memberikan ya kesabaran pada mereka ya atas apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yahud, yang mereka telah menjajah ya dan bertindak melampaui batas ya, dan menggosok, yaitu mengambil dengan paksa ya tanah ya saudara-saudara kita di Palestina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengokohkan mereka, diberikan kesabaran ya atas apa yang mereka sedang alami ya dari ujian ya, banyaknya ujian ya yang menimpa pada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ya makan, yaitu yang lapar dari mereka, dan menyembuhkan yang sakit ya dari mereka ya, dan memberikan balasan yang setimpal ya kepada bangsa Yahud. Kemudian bila hisabin wala adab, dengan tanpa hisab dan juga tanpa adab, yaitu adalah la yuhasabuna wala yu'adzabuna qabla dukhulihim al jannah ya litahqiqihim at-tauhid, yaitu dengan tanpa hisab dan tidak pula diadab, yaitu tidak dihisab, tidak diadab ya sebelum masuk ke dalam surga. Berarti langsung dimasukkan ya ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka mewujudkan, yaitu merealisasikan, yaitu tauhid, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam peribadatan. Ya, mengisahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kemudian tsumma nahado ay qoma. Jadi nahado itu bermakna qoma. Fa khadan nasu fi ulaika. Kemudian manusia berbincang-bincang ya siapa mereka ini yang masuk surga dengan tanpa hisab, yaitu ayat tabahatha al-hadirun, mereka yang hadir, ini sahabat yang hadir ya, mereka membahas siapa yang masuk surga dengan tanpa hisab. Wahtalafu fiha ulai sab'in ya, kemudian mereka ini berselisih ya, siapa 70.000 itu siapa, dengan amal bi ayyi amalin nalu hadhirat darajah, dengan amalan apakah mereka ini bisa mendapatkan derajat ini ya. Kemudian fa innahum la yanaluha ya, karena sungguhnya mereka tidaklah mendapatkannya melainkan dengan ya illa bi amalin, melainkan dengan suatu amalan ya. Famahu, apa amalan itu ya, ini penjelasan dari fakhadun nasu fi ulaika fa'ah baru ya. Kemudian para sahabat menyebutkan dzakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum, yakni ya para sahabat menyebutkan kepada Rasulullah SAW ya perselisihan mereka, perbedaan pendapat mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka, yaitu 70.000 ini siapa yang masuk surga dengan tanpa hisab ya. Kemudian diterangkan la yastarkun, yaitu adalah la yatlubuna man yarkihim ya istighnaan aninnas. Itulah yastarkun, yaitu orang-orang yang tidak meminta ruqyah, yaitu tidak meminta ya kepada selain mereka untuk meruqyah mereka, karena ya merasa tidak butuh ya dari manusia. Jadi butuhnya kepada siapa? Butuhnya kepada Allah ya, yakin bahwasanya Allah lah yang memberikan kesembuhan. Ini kuatnya tawakal, kuatnya seorang apabila ya dia terkena sengatan ya, atau seorang itu ya misalnya kemasukan jin atau yang semisalnya, kemudian dia tidak minta ruqyah ya. Aslinya aslinya boleh, cuma untuk ya merealisasikan ya kuatnya tauhid ya, dia tidak ya meminta ruqyah ya, tidak meminta ruqyah. Bahkan dia misalnya meruqyah dirinya sendiri ya, tidak meminta ya dari selain mereka untuk meruqyahnya ya. Tapi kalau misalnya ada yang membantu, apakah terhitung dia meminta? Tidak ya. Misalnya seorang sakit kemasukan jin, kemudian ada yang mau membantu tanpa permintaan ya, maka ini lain ya. Maksudnya orang tersebut ya yang terkena misalnya gangguan jin itu meminta langsung misalnya ya, mencari ya, meminta untuk diruqyah. Tetapi kalau ada orang membantu ya seperti itu, membantu meruqyah, kemudian dia sendiri tidak meminta, maka
ya tidak masuk dalam ya hal yang terlarang di sini. Wala yaktawun, itu tidak apa? La yas'aluna ghairahum ayyakwiyahum binnar. Ya, tidak meminta kepada selain mereka, yaitu selain ya kepada manusia, yaitu untuk melakukan kai, yaitu pengobatan dengan menggunakan apa? Dengan api. Ya, kalau bahasa Indonesia apa namanya? Ya, sundutan api. Ya, itu nanti bagi yang memiliki keahlian, ya, dan Rasulullah SAW pernah melakukan ya kai kepada salah seorang sahabatnya. Ya, itu apa, melakukan ya pengobatan dengan ya besi yang dipanaskan kemudian disundutkan kepada ya bagian yang di situ apa ada kaitan dengan penyakit. Ya, bisa di kepala, ya bisa di punuk, ya di antara tengah katifain, apa itu namanya, ya di pundak atau di kaki, ya atau di perut atau yang semisalnya. Ya, ini yang memiliki keahlian ya dalam melakukan kai. Tapi di sini apa? La yas'aluna ghairahum ayyakfiyahum binnar. Ya, untuk melakukan apa? Meminta kepada selainnya untuk melakukan pengobatan yaitu kai. Wala yatatayyarun. Ya, dan juga apa? Mereka tidak ya tatoyur. Ya, la yatasa'amuna bituyur wa nahwiha. Yaitu mereka tidak merasa sial. Ya, dengan apa? Dengan sebab apa? Burung atau yang semisalnya. Ada burung apa? Lewat. Kalau apa? Dahulu ada kan, mungkin sampai sekarang masih. Namanya apa? Kalau di Jawa namanya kitab apa? Primbon ya. Di Sulawesi ada kitab primbon juga. Bahasanya kalau burung apa? Ada burung itu di timur, berkicau di timur, di selatan, di utara dan yang semisalnya, ya mereka nanti ada keyakinannya ya suatu ya akan terjadi suatu dan begini dan begitu. Ya, ini misalnya. Seperti itu akan tapi apa? Mereka ini wala yatatayyarun. Ya, tidak merasa sial ya dengan atau dikarenakan burung. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, yaitu adalah ya'tamiduna fi jami'i umurihim alaih la ala ghairihi. Jadi mereka apa? Bersandar pada semua urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Wa yufawwiduna amurahum ilaih. Kemudian mereka menyerahkan umurahum ya, semua perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sabaqaka biha Ukasyah. Ya, Ukasyah telah ya mendahuluimu dengan apa? Ya, permintaan itu, yaitu apa? Ai ila ikhrazi hadhihi sifat ai sabaqaka bisual. Yaitu apa? Ya, Ukasyah telah mendapatkan ikhras itu, maksudnya mendapatkan hadhihi sifat ini kemudian atau sabaqaka bisual, yaitu telah mendahuluimu dalam soal, yaitu Ukasyah. Ya, adzan dulu ya, insyaallah kita lanjutkan. Allahu akbar.
Bismillah, kita lanjutkan karena masih banyak. Insya Allah kita berharap bisa menyelesaikan ini karena ya kita telah membaca sebelumnya. Di makna al-ijmali lil hadis, ya makna global ya dari hadis ini, yasifu lana Husain bin Abdurrahman hiwaran dara fi majlisi Sa'id bin Jubair. Ya, jadi Husain bin Abdurrahman mensifati pada kami, ya, yaitu menceritakan pada kami hiwar, yaitu pembicaraan, ya, dara yang ya yang berputar, maksudnya apa, yang dibicarakan dalam majelis Sa'id bin Jubair bimunasabah, yaitu karena adanya inqidad kaukab filail, yaitu jatuhnya bintang di malam hari. Ya, fa ahbarahum Husain memberikan ya kabar kepada mereka annau syahada, ya, bahwasanya beliau menyaksikan yaitu apa, jatuhnya bintang, ya, dikarenakan dia ketika itu apa, li'annau lam yakun hinadak naiman, karena dia di waktu malam itu apa, tidak sedang dalam apa, tidur, dalam keadaan tidur, ya, tetapi dia apa, dia khawatir, disangka kalau enggak tidur berarti apa, sholat malam, ya, melakukan ibadah, ya, seperti itu, ya, melakukan sholat malam dan seperti itu, ya, dia mengabarkan. Jadi ini menunjukkan ketawadukan ya generasi salaf, ya, bahasanya mereka apa, apabila ya tidak melakukan ya suatu hal ya yang kemudian disangka ya dia melakukannya, maka dia terangkan, ya, melainkan annahu khafa, ya, melainkan karena beliau takut, khawatir, ya, sama siapa, al-hadirun, disangka bahwasanya dia sedang apa, ya, sedang sholat malam, ya. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya beliau apa, ya, ro'a, yaitu apa, melihat bintang yang jatuh, ya. Karena nanti kalau tidak seperti itu, tidak jelaskan, disangka bahwasanya dia sedang beribadah atau sedang melakukan sholat malam, ya. Maka dia sampaikan fa'arada ayyadfa an nafsihi, ya, sehingga dia hendak ya menolak dari dirinya sangkaan, ya, bahwasanya dia ta'abbud, ya, beribadah, sedangkan apa, ya, dia tidak melakukannya, ya, ibadah yang dia tidak melakukannya. Dan ini kebiasaan salaf, ya, kebiasaannya salaf, mereka apa, sangat semangat ya dalam mengikhlaskan amalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak melakukan, ya katakan tidak melakukan, ya, bukan nanti apa menimbulkan sangkaan saat tadi malam bangun, ya, kemudian teman-temannya menyangka apa, oh masya Allah tadi malam dia ya sholat malam, ya, padahal ya melakukan ya kegiatan yang lain, ya, karena di sini ya Husain yaitu apa, terkena racun, yaitu apa, terkena sengatan, ya, sengatan kalajengking, itu binatang berbisa, kemudian dia apa, ruqyah, ya, fa ahbaru anau ala jahabi ruqyah, yaitu memberikan ya kabar, memberitakan pada sahabat-sahabatnya, itu teman-temannya, bahwasanya dia apa, terkena sengatan ya hewan, kemudian apa, dia melakukan ruqyah. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya kepadanya, apakah dalil yang ya menjadikannya kemudian melakukan ruqyah? Kemudian Husain menyebutkan hadis yang datang dari Rasulullah SAW tentang bolehnya melakukan ruqyah. Ya, kemudian Sa'id bin Jubair membenarkannya terhadap apa yang dia lakukan dengan dalil. Kemudian ya menyebutkan ya kepadanya keadaan yang lebih bagus dari yang demikian itu, yaitu seorang, jadi Sa'id menyebutkan ya keadaan yang lebih bagus, ya, supaya seorang itu apa, taraqi, yaitu apa, mengambil yang lebih tinggi, kedudukan yang tinggi untuk apa, menunjukkan kesempurnaan tauhidnya, ya, dengan meninggalkan perkara-perkara yang ya dimakruhkan, ya, padahal ya seorang itu butuh kepadanya. Karena apa? Karena tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tawakal, tingginya tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena keadaan yaitu 70.000 ya orang yang apa, masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan juga dengan tanpa adab, ya, tanpa hisab, tanpa adab,
dan juga ya mendapatkan nikmat dalam kuburnya, ya, di mana ya Rasulullah SAW mensifati mereka bahwasanya mereka itu apa? Meninggalkan ruqyah. Ya, meninggalkan ruqyah. Maksudnya apa? Ya, di sini meminta, ya, meminta, juga meninggalkan kai, yaitu meminta ya tahqiqan di tauhid. Itu karena mewujudkan apa? Untuk mewujudkan merealisasikan tauhid. Dan mereka mengambil sebab yang lebih kuat, yaitu apa? Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an minar ruqya fama fauqaha, yaitu mereka tidak minta seorang pun ya selain Allah Subhanahu wa taala suatu pun ya dari ruqyah, ya terlebih lagi apa yang ya di atasnya. Kemudian kesesuaian hadis terhadap bab, ya bahwasanya di dalam hadis ini ya terdapat penjelasan tentang makna merealisasikan tauhid, ya, makna mewujudkan tauhid dan pahala yang demikian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini ya apa yang bisa kita petik faedah darinya yaitu keutamaan salaf. Fadilatus salaf, yaitu keutamaan generasi salaf. Ini generasi salaf adalah generasi ya sahabat, kemudian siapa? Tabi'in, kemudian atba tabi'in. Yaitu tiga generasi yang apa? Yang Rasulullah SAW ya memujinya. Ya, khairun nasi qarni tsummaladzi yalunahum. Yaitu apa? Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi sahabat. Kemudian tsummaladzi yalunahum, yaitu generasinya tabi'in, kemudian generasi yang setelahnya yaitu generasinya atba'ut tabi'in. Ya. Ini semangatnya salaf, yaitu untuk melakukan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhnya mereka ya dari riya. Jauhnya mereka dari riya. Ya, kalau kita ingin mencontoh mereka, ya, maka kita dalam melakukan amalan-amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata yang kita inginkan adalah wajah Allah. Itu ikhlas karenanya tidak ya melihat ya di sana ada yang melihat, di sana ada yang mendengar dan yang semisalnya. Kemudian ya yang ketiga adalah thalabul hujjah ala sihhatil madhab, ya, wa inayatus salah bidalil. Itu apa? Meminta hujjah. Jadi apabila seorang melakukan suatu perbuatan maka ditanya apa dalilnya, ya. Jadi kalau ditanya apa dalilnya jangan marah. Ya, jangan marah. Sebagian kita apa kalau ditanya mana dalilnya marah. Ya, malah apa tidak senang dan mengatakan begini dan begitu. Jadi kalau melakukan suatu amalan ya, maka harus ya ada dasarnya bahwasanya itu benar ya, sahih ya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan benarnya apa yang dipegang itu ya, apa yang dilakukan itu. Dan ini menunjukkan apa? Perhatian salaf yaitu dengan dalil. Ya, karena mengikuti salaf ya maka kita apa? Semangat dalam bertanya tentang dalil. Kemudian tentang masru'iyatul wukuf inda dalil wal amal bil ilm. Itu yang keempat, disyariatkannya seorang itu apa? Berhenti ketika apa? Ya, melakukan suatu amalan, maksudnya apa? Seorang melakukan suatu amalan itu dengan dalil dan beramal itu dengan ilmu. Ya, dengan dalil dan juga dengan ilmu. Dan bahwasanya barang siapa yang beramal dengan apa yang telah sampai kepadanya faqad ahsan, maka dia telah melakukan kebaikan. Jadi apa yang telah sampai ya kepada kita maka itu merupakan ilmu ya diambil dan diamalkan. Ya, maka dia telah ya berbuat kebaikan. Kemudian yang selanjutnya menyampaikan ilmu ya, kemudian juga dan lembut ya dan hikmah dalam menyampaikannya. Ya, dalam menyampaikan ilmu itu disampaikan dengan lemah lembut dan juga dengan apa? Hikmah, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini hikmah. Kemudian yang keenam adalah ibahatu ruqyah. Bolehnya ruqyah. Ya, tapi tadi disebutkan kalau seorang ingin mendapatkan keutamaan 70.000 masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, maka apa? Tidak meminta ruqyah. Kemudian yang ketujuh, irsadu man akhadha bi syai'in masru' ila ma huwa afdal minhu, yaitu bimbingan
ya kepada siapa yang mengambil ya sesuatu yang disyariatkan kepada apa yang lebih utama darinya. Yaitu apa? Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada seorang itu apa? Meminta ruqyah. Kemudian yang ke-8 fadilatu nabiyina Muhammad SAW haitsu uridat alaihi al-umam. Yaitu keutamaan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu di mana beliau ditampakkan kepadanya umat-umat. Ya, ditampakkan umat-umat di sana ya ada nabi yang pengikutnya 1, ya tidak nyampe 10, ya bahkan tidak ada yang mengikutinya. Ya, kemudian para pengikutnya Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang paling ya banyak ya. Kemudian annal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim. Ya, bahasanya para nabi mereka apa? Berbeda-beda ya di dalam jumlah pengikut mereka. Para pengikut mereka berbeda-beda. Kemudian yang 10, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar. Ya, yaitu apa? Bantahan bagi orang yang mengatakan apa? Ya, mengatakan yang berhujah bahwasanya yang benar itu ketika apa? Banyak yang mengikuti. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ya, berarti kebanyakan hamba Allah Subhanahu wa taala ini apa? Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, apabila engkau mengikuti apa? Dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang banyaknya, paling banyaknya itu apa? Ya, itu adalah orang-orang yang menyesatkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang benar itu apa? Sedikit ya, sedikit pengikutnya. Dan orang yang masuk ke dalam surga itu lebih ya sedikit daripada orang yang masuk ke dalam ya neraka. Jadi yang paling masuk ke dalam neraka paling banyak. Kemudian yang ke-11 anal wajib ittiba'ul haq wa in qalla ahlu. Bahwasanya yang wajib adalah mengikuti kebenaran sekalipun apa? Ya, pengikutnya itu sedikit. Ya, jadi jangan berkecil hati. Ya, jangan kecewa ya apabila seorang itu apa? Mengikuti kebenaran. Ya, kemudian apa? Pengikutnya cuma 1, 2 dan yang semisalnya. Ya, kemudian faedah yang selanjutnya keutamaan Musa alaihissalam dan kaumnya. Kemudian faedah yang selanjutnya keutamaan umat ini, yaitu umatnya Nabi SAW dan bahwasanya mereka ini adalah paling banyaknya umat ya yang mengikuti terhadap nabinya alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang ke-14 keutamaan mewujudkan tauhid dan juga keutamaan ya pahalanya, yaitu pahala ketika seorang itu apa merealisasikan ya mewujudkan tauhid. Kemudian yang selanjutnya yaitu ibahatul munadharah, yaitu bolehnya berdiskusi ya menyampaikan ya alasan dan hujah ya dalam ilmu ya wal mubahatsah dan dalam membahas ya di dalam nas dalam dalil-dalil syariat ya supaya seorang itu bisa mengambil faedah. Dan juga seorang itu apa? Bisa menampakkan ya kebenaran. Kemudian yang ke-16 amku ilmi salaf. Ya, yaitu dalamnya ilmu salaf lima arifatihim, yaitu pengetahuan mereka bahwasannya yang telah disebutkan dalam hadis tidaklah mendapatkan hadil manzilah ya keutamaan ini yaitu masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab melainkan dengan suatu amalan. Kemudian yang ke-17 semangatnya salaf ya untuk berbuat kebaikan ya dan berlomba-lomba untuk beramal soleh. Jadi generasi salaf itu adalah ya generasi yang mereka semangat dalam melakukan kebaikan dan juga mereka berlomba-lomba dalam melakukan apa? Amal soleh. Kemudian yang ke-18 ya bahwasanya meninggalkan ruqyah dan kai ya itu adalah merupakan perwujudan dari tauhid, yaitu merelasikan tauhid yaitu dengan apa? Ya, meminta ruqyah dan apa? Melakukan pengobatan dengan kai, yaitu meminta ya untuk dilakukan kai ya kepada dirinya. Kemudian yang 19 talabud du'a minal fadil fi hayatihi, yaitu tentang meminta doa dari seorang yang apa? Ya mulia ya di hidupnya. Tidak boleh ya apa yang dilakukan oleh kebanyakan ya dari orang yang ya mengaku bahwasanya mereka adalah
ya yang beragama Islam kemudian sujud menyembah kepada kuburan, ya menghadapkan dirinya dalam sholatnya padahal menghadap ke utara, menghadap ke selatan dan menghadap ke ini, ya menghadap kuburan kemudian melakukan sholat kepada kuburan. Maka ini apa? Ya doa yang mereka ya lakukan ini adalah ya batil, yaitu rusak dan bisa yaitu membatalkan keislaman ya seorang hamba. Kemudian yang ke-20 yaitu tanda ya merupakan alamun min a'lami nubuwati sallallahu alaihi wasallam, ya alamun ya merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian alaihi salatu wasallam, ya di mana beliau menghabarkan ya bahwasanya Ukasah ya minas sab'in, yaitu termasuk 70 ya ribu yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Ya, ini disampaikan, ini berita seperti ini adalah ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya Ukasah termasuk orang yang apa? Masuk ke dalam surga. Ya, begitu pula kabar tentang misalnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya, ini persaksian. Kemudian 10 sahabat ya yang lainnya 10 yang terkenal dengan 10 masuk surga ya dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Ini adalah ya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ya mendapat ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fakutila syahidan, ya beliau terbunuh ya mati syahid bi khurubi riddah radhiyallahu taala anhu. Itu ketika terjadi peperangan riddah, yaitu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW ya sebagian kaum muslimin ya murtad, ya membedakan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Ya kemudian Abu Bakar ya radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk mereka yang membedakan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat, karena semua adalah kewajiban yang harus ditunaikan, tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian yang ke-21 keutamaan Ukasah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian yang ke-22 istimal al-ma'arid, yaitu penggunaan suatu ungkapan ya supaya ya terkadang tidak memaksudkan ya orang yang lain, ya, dan kebagusan akhlak dari Rasulullah SAW, haitsu yaqul lirajul al-akhar lasta minhum, ya lam yakul, beliau tidak mengatakan apa lasta minhum, ya supaya ya tidak misalnya mengecewakannya atau ternyata yang meminta itu bukan termasuk ahlinya, ya, atau di sana disebutkan bahwasanya orang yang meminta itu adalah ya orang munafik sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya rahimahullah taala. Tapi beliau mengatakan sabakoka Ukasah. Jadi beliau mengambil ungkapan yang istimal ma'arid yaitu dengan penggunaan kata sabakoka Ukasah, ya supaya ya beliau tidak mengatakan lasta minhum, ya supaya orang yang memang tidak berhak ya tidak masuk dalamnya. Ya ada yang mengatakan bahwasanya karena yang meminta ya doakan aku ya bahwasanya aku termasuk ya yang masuk terlebih dahulu masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, karena ya yang meminta adalah seorang munafik. Itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qaulul Mufid. Kemudian yang ke-23 saddud dara'i, yaitu untuk mencegah ya sarana ya mencegah wasilah-wasilah atau jalan supaya ya seorang itu ya berdiri ya sedangkan dia bukan termasuk ya ahlinya, ya kemudian dia ditolak. Itu tadi mengatakan bahasanya doakan saya, padahal dia bukan termasuk ahlinya ya yang melakukan amalan yang telah disebutkan, kemudian akhirnya dia ditolak. Wallahu a'lam. Maka ini diantara faedah ya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam pembahasan ya syarah kitab tauhid ya akan bab yaitu barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab ya, dan juga dengan tanpa adab. Insyaallah taala kita yang telah pelajari atau baca pada kesempatan kali ini, insyaallah pada kesempatan yang lain ya kita akan masuk pada bab yang setelahnya, yaitu bab al-khauf minasyirik, yaitu bab tentang takut dari perbuatan syirikan. Insyaallah kita cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.